Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 7 Maret tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan, Allahmu, kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan, Allahmu, telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, "Demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Jangan lupakan Tuhan. Salah satu godaan besar dalam perjalanan iman Kristen adalah kita mengalami kesuksesan. Saat menghadapi kesuksesan, seringkali kita tergoda untuk melupakan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Sewaktu kita bergumul dalam kekurangan, mungkin kita selalu datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Tapi setelah Tuhan menjawab doa-doa kita dan memberi kelimpahan, apakah kita tetap ingat Tuhan dan bersandar padanya? Setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan memenuhi janjinya kepada mereka untuk menikmati kelimpahan, kenyamanan, dan hal paling penting, ketentraman hidup. Sesuai dengan janji Tuhan, Yosua telah membagikan seluruh tanah perjanjian itu kepada suku-suku Israel. Demikian juga orang Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu telah menerima bagian mereka masing-masing seperti yang dijanjikan Tuhan melalui Musa. Akan tetapi, hal yang menarik adalah di tengah-tengah berkat secara materi yang sedang mereka nikmati, Yosua mengingatkan mereka untuk tetap ingat dan tidak melupakan Tuhan. Yosua kembali mengingat orang Ruben, Gad, suku Manasye dan seluruh orang Israel untuk berpegang pada pesan penting Musa kepada mereka. Pesan penting tersebut adalah bahwa mereka tetap setia kepada Allah yang dilandaskan pada kasih kepada Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel perihal tanggung jawab rohani mereka. Allah telah membuktikan kesetiaan dan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kini Yosua menuntut mereka untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka dengan melakukan firman dan kehendak-Nya. Renungkanlah betapa besar kasih dan kesian Tuhan kepada kehidupan kita. Tuhan telah memberikan berkat rohani terbesar dengan mati untuk kita. Ia juga memberikan berkat jasmani dengan terus melihara kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup sebagaimana adanya hingga hari ini. Karena itu, marilah kita juga setia dan mengasihinya. Jangan melupakan Tuhan apapun keadaan kita. Mari bersama kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan kesetiaan-Mu yang selalu nyata buat kehidupan kami. Terima kasih untuk kami yang tidak pernah mati tergeletak karena kami merasa lapar. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat jasmani dan rohani yang Kau berikan bagi kami.
Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur melalui kehidupan kami yang setia dan mengasihi-Mu, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Kau mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.